Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ashabah. Sahabat Ashabah, bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslim, di mana saat bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah serta amal soleh. Lalu apa saja sih hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan? Sudah hadir bersama saya, Ustadz Haji Muhammad Siri. Mari kita sama-sama menyimak ceramah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara terkait dengan bulan suci Ramadan, ini adalah bulannya umat Islam, di mana bulan ini adalah sangat ditunggu-tunggu oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan ini hanya dikhususkan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, jamaah dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, sangatlah merugi dan sangatlah menyesal bila mana bulan Ramadan ini kita lewatkan begitu saja tanpa kita isi dengan amalia atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita umat Islam atau umat Rasulullah mengetahui bagaimana keberkahan, kemuliaan serta keutamaan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini, kami yakin dan percaya bahwa mungkin ada saja di antara kita yang meninggalkan pekerjaan dunianya dan fokus untuk ibadah selama bulan suci Ramadan. Ya, tapi karena kita tidak mengetahui, bahkan kadang kita cuek dengan datangnya bulan suci Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa walis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan dua kegembiraan. Yang pertama adalah hina yuftir, ketika kita berbuka puasa. Kita bisa lihat bagaimana kita bahagianya, baik anak-anak kita, istri, dan juga termasuk kita ketika kita berhadapan dengan hidangan, ketika mau berbuka puasa, rasa lapar, rasa dahaga, semua terasa hilang semuanya karena gembiranya kita menghadapi berbuka puasa. Dan kegembiraan ini bukan hanya kita orang yang berpuasa merasakan kegembiraan itu, tapi bahkan di luar orang non-muslim pun merasakan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Coba kita lihat, ya, toko-toko bangunan, ya, penuh dengan orang belanja, beli cat dan sebagainya karena ingin membenahi rumahnya, yaitu menyambut Ramadan, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan kemudian mal-mal sekarang sudah mulai ramai. Untuk apa? Gembira dengan adanya bulan Ramadan, serta gembira menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Jadi kegembiraan yang pertama ini bukan hanya dirasakan bagi orang-orang muslim, tapi juga di luar
Orang muslim pun merasakan itu. Tapi jemaah dimuliakan Allah, sahabat, ashabat yang dimuliakan Allah. Tapi kegembiraan yang kedua, yaitu ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, itulah yang akan kita rasakan dan itu adalah nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan, ya, nikmat yang ada di dalam sorga tidak sebanding dengan kenikmatan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi dan pasti akan terjadi pertemuan antara Allah dengan hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kami berpesan kepada kita semua, ayo mari kita fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairul mahdah. Ya, yang sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban yang harus tidak bisa kita nego, ya, dan harus kita tunaikan. Dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah sholat rawatib, ibadah sunnah-sunnah yang lain, duha, salat malam, salat tasbih dan sebagainya, itu kita tingkatkan. Karena kenapa? Bulan ini adalah bulan yang sangat subur untuk menanam kebaikan. Ya, bulan ini Allah melipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda bagi orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa seseorang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, itu Allah ganjar dengan pahala fardu. Sementara kalau kita melaksanakan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan menjadi 70 kali lipat jemaah dimulakan Allah. Inilah yang kita kejar. Oleh karenanya, ya, sangat disayangkan dan kami kembali berpesan kepada kita dan rekan-rekan semua ashabah, ayo mari kita fastabiqul khairat. Oke, rekan-rekan sekalian, ya, yang pertama tadi tingkatkan segala ibadah kita. Yang kedua, yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jika kita berbicara dengan Al-Qur'an, sangat identik dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan ini kami mengajak juga kepada rekan-rekan sekalian, termasuk diri saya pribadi, ayo, mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Karena dalam hadis dijelaskan nanti, di hari kemudian nanti, Al-Quran dan puasa akan berjalan di padang mahsyar dan akan memberikan syafaatnya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dan orang yang membaca Al-Quran. Nanti dia akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Karena dengan saya, mereka menahan lapar, mereka menahan dahaga. Mereka menahan semua yang dihalalkan di siang hari, ya Allah. Izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Dan kemudian Al-Quran pun minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami memberikan syafaat kepada ahli-ahli Al-Quran yang menahan rasa ngantuknya. Di siang hari ngantuk, tapi dia tahan rasa ngantuknya untuk membaca Al-Quran. Saat ini kami akan balas kepada mereka, ya Allah, saya akan bantu mereka. Oleh karenanya, rekan-rekan ashabah, ayo, masih ada sisa waktu, ya, kurang lebih 15 hari ke depan. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran demi untuk menggapai syafaatnya Al-Quran di hari kemudian nanti. Kemudian yang terakhir yang perlu kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan ini, sahabat ashabah, yaitu kita tingkatkan infak dan sedekah kita. Harta yang kita miliki, rekan-rekan sekalian, uang yang ada di dalam rekening, uang yang ada di dalam dompet, belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita, rekan-rekan sekalian. Tapi uang yang kita masukkan ke kotak infak, yang kita sedekahkan, insya Allah itu mutlak milik kita. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah berikan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti orang yang menanam satu biji.
kemudian Allah keluarkan menjadi 700 biji yang dimuliakan Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana semua amal ibadah hamba Allah dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Yang terakhir, ya ingin sampaikan kepada kita semua, ya rekan-rekan ashabah, bahwa endingnya puasa kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika kita sudah termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala problema hidup, baik problema dunia juga problema akhirat, senantiasa Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Dan kemudian jika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan di siang hari dan kemudian qiyamul lail, tadarrus yang kita laksanakan di malam hari senantiasa menghantarkan kita menjadi asbab, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada tanggal 1 Syawal nanti kita mendapatkan medali, mendapatkan trofi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu trofi fitrah, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu kita. Demikian sahabat ashabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, agar kiranya kita bisa melaksanakan tugas rutin kita setiap hari dan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, demikian ceramah dari Ustadz Haji Muhammad Siri. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.